Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dikuatkan. Iman kita diteguhkan dan firman Tuhan akan senantiasa menjadi pedoman, menjadi penolong, bahkan penuntun dan yang akan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Biarlah Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Tuhan juga yang mengurapi kita, sehingga kita bisa menangkap, mengerti, dan juga menghidupi akan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala rahmat anugerah, atas segala berkat-berkat Tuhan, atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Ulangan 11, ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Jemaat dikasih Tuhan, pesan yang disampaikan untuk bangsa Israel dari Tuhan ini menjadi pelajaran buat kita. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan pengajaran firman Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, ya, dengan kita mengasihi Tuhan, dengan kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, ya, artinya dengan seluruh keberadaan kita, maka janji Tuhan Dia akan memberikan hujan untuk tanah pada masanya, hujan awal, hujan akhir, dan sebagainya. Artinya ini bicara tentang apa? Blessing, bicara tentang berkatnya. Ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, ya, dengan kita mengasihi Tuhan, dengan kita beribadah kepada Tuhan, maka janji Tuhan, Dia akan memberkati hidup kita, ladang kita, ternak kita, ya, dikatakan memberi rumput di padang untuk hewanmu. Nah, ini kan bicara tentang apa? Pemeliharaan Tuhan. Zaman itu memang bangsa itu hidup dari itu, dari ternaknya, ya, dari setiap tanah yang ditanami sehingga menghasilkan, ya, demikianlah. Jadi gandum dan sebagainya, itu semua berkat Tuhan. Ya, mungkin di zaman sekarang yang sudah berbeda, ya, tetapi intinya masih sama, bahwa Tuhan juga akan memberkati segala usaha kita, pekerjaan kita. Mungkin kita tidak bertani, mungkin kita tidak beternak, ya, tetapi kita punya pekerjaan yang lain. Mungkin ada yang berdagang, mungkin ada yang sebagai guru, sebagai dokter, sebagai apa saja itu. Sekali lagi, bahwa Tuhan mau memberkati setiap orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya dengan segenap hati dan jiwanya. Jadi ibadahnya nggak boleh main-main, ya. Ibadah harus sungguh-sungguh, jangan hanya sekadar datang ke gereja. Ya, pujian kita harus dari hati, bukan hanya mulut saja. Ya, sikap hati kita terekspresikan dalam sikap tubuh kita juga. Ya, kadang-kadang kita mengangkat tangan, ya jangan hanya sekedar angkat tangan, tapi hendaklah itu didasari dengan hati yang sungguh-sungguh ingin menyembah Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ini,
intinya Tuhan tuh mau memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Dia. Ya, utamakan Tuhan. Saya pernah dengar berapa waktu yang lalu, udah lama sih, berapa tahun yang lampau, mengatakan gini, kalau saya beribadah, ya nanti kendileng guling gitu loh. Orang Jawa bilang, kok nak aku ibadah lah piye? Ya kendileng guling. Saya tahu maksudnya apa? Ya, dia takut nanti kalau dia beribadah dapat penghasilan, untuk makan gimana? Ini kan usahanya. Ya, kalau pas minggu mungkin pas rame, ya nggak ada waktu. Akhirnya melupakan ibadah kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya berkat itu datang dari Tuhan. Memang kita berusaha, kita melakukan sesuatu tanpa blessing Tuhan, tanpa berkat Tuhan, maka usaha itu hanya sekedar lalu saja. Ya, tetapi berkat Tuhan itulah kita mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Kita bekerja, ya kita melakukan bagian kita. Tapi berkat itu datang dari Tuhan. Memang yang menggaji kita mungkin pimpinan kita atau perusahaan tempat kita bekerja. Tetapi berkat sesungguhnya datang dari Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja kok. Ya, bahkan orang yang kita nggak kenal bisa dipakai Tuhan kok. Kita mencontohkan, ada burung gagak pun dipakai Tuhan. Ya, janda Sarfat yang sudah kehabisan ya bahan makanan saja dipakai Tuhan. Ada banyak contoh di Alkitab. Orang-orang yang tidak terpandang, tidak pernah masuk hitungan mungkin, tetapi dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang yang benar. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita memang orang berdosa, tetapi oleh kasih karunia Tuhan ya membenarkan kita. Sekali lagi, oleh kasih karunia, mari hidupi kebenaran, ikuti firman-Nya, dengarkan perintahnya. Yuk, mari nyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan kita beribadah kepadanya. Hari ini hari Minggu, jangan lupa beribadah, jangan takut. Kendilmu nggak akan guling, ya. Kendilmu nggak akan guling. Percaya Tuhan pelihara, Tuhan akan memberkati. Ya, cara Tuhan banyak, ya. Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh manusia. Bagaimana Dia akan memberkati setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa utamakan Tuhan dalam hidupmu. Beribadah itu penting bagi orang-orang percaya. Sebagai bukti ya kita mengasihi Tuhan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai bakti kita untuk kita merendahkan diri dan menyembah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini diingatkan kembali betapa pentingnya beribadah kepadamu. Ibadah yang sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ibadah bukan hanya rutinitas kami, tetapi ibadah sebagai bukti cinta kasih kami, sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu, Engkau pun memberkati kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami lebih memahami, mengerti, dan lebih lagi juga melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa menyerahkan hari ini segala aktivitas kami, termasuk ibadah kami. Mohon tuntunan penyertaan Tuhan, jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, dan segala berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa hari ini beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.